Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Ya, Bapak atau mahasiswa yang hadir pada siang hari ini edisi ya khusus lah, membahas tentang persoalan yang sering menjangkiti mahasiswa ya, baik itu S2 ataupun S3 ataupun mungkin S1 ya, ketika mereka akan menyusun skripsi, tesis atau disertasi. Jadi kita akan coba mengurai kebuntuan itu dengan memberikan beberapa tip. Jadi sekali lagi ini sangat relatif, dalam arti sangat mungkin lah di luar sana banyak sekali dosen atau pakar ya, atau peneliti yang memiliki tip lebih bagus atau tip yang lebih kaya. Jadi tugas kita adalah hanya saling belajar. Seperti saya juga masih belajar ke ahli peneliti ya, atau pakar gitu ya, tentang penelitian ataupun penulisan karya ilmiah. Jadi ini salah satu tip untuk mengurai kebuntuan ketika mahasiswa itu sulit dia mau menulis apa, seperti itu. Yang mau ditulis itu apa, ketika dia harus menyusun proposal ya, sudah waktunya dia menyusun proposal tesis, disertasi atau proposal skripsi, apa yang harus dilakukan itu. Sebagian besar nggak punya ide ya, buntu bagaimana memulainya gitu ya. Nah, saudara-saudara, yang paling saya temukan adalah ketika mahasiswa itu buntu, maka mahasiswa punya mindset seperti ini: saya ingin menulis tentang ini, saya ingin menulis tentang ini, karena ini perlu diketahui, maka dalam skripsi saya atau dalam tesis saya atau dalam disertasi saya akan menulis tentang ini. Sehingga mereka tujuannya adalah ingin mengetahui. Padahal insting penelitian itu bukan lagi ingin mengetahui. Kalau skripsi atau anak S1 mungkin masih lumrah, masih oke lah, ingin mengetahui, ingin menggambarkan gitu. Tetapi sebetulnya insting penelitian itu bukan ingin mengetahui ya, tapi dia berupaya untuk mengidentifikasi persoalan, kemudian mencoba untuk memberi jawaban atau bahkan solusi terhadap persoalan itu. Itu insting penelitian seperti itu. Nah, kalau yang pertama tadi ingin mengetahui, maka nanti hasil penelitiannya itu pasti dia deskriptif. Tapi kalau yang kedua itu pasti analitik ya. Kalau mindset penelitian kita, ini ada sesuatu yang menarik untuk diteliti, itu mindsetnya mindset deskriptif ya. Dan sulit diharapkan nanti dari hasil penelitiannya itu sesuatu yang analitis, apalagi dia menawarkan problem solving, itu susah gitu ya. Dan ini paling sering saya temukan ketika mahasiswa mengkonsultasikan tesisnya ya. Bahkan bukan hanya pada saat penentuan judul, sudah masuk ke pertengahan mau penyelesaian seperti itu, hanya tinggal ujian akhir, mahasiswa itu mengalami hal seperti itu. Tidak terlihat adanya persoalan di dalam skripsinya, tesisnya, atau disertasinya. Jadi kalau ada, misalnya ketika ujian, ada dosen atau penguji yang menyatakan, sebetulnya persoalan yang Anda kaji dalam tesis Anda itu apa sih, seperti itu. Nah, ini berarti di dalam tesis kita, dalam disertasi kita, itu tidak ada sesuatu yang perlu diteliti gitu. Kenapa itu terjadi? Karena dari awalnya mahasiswa itu salah men-setting mindsetnya. Mindsetnya disetting hanya untuk mengetahui gitu ya. Nah, saudara-saudara, ini buntu, ini banyak sekali.
Dan saya paling sering kadang sampai berhari-hari itu untuk memecahkan persoalan itu. Mahasiswa harus kembali 2 sampai 3 kali untuk mengkonstruk ulang. Yang paling berat adalah mengkonstruk ulang mindset mahasiswa tersebut, sehingga proposalnya itu atau bahkan tesisnya itu bisa disetting ulang, bukan lagi kepada target deskriptif gitu, tetapi analitis. Ini yang penting ya. Nah, ini tip dari saya. Tentu saja sekali lagi di luar sana banyak tip yang lebih bagus, barangkali kita saling belajar. Untuk menghasilkan penelitian yang baik menurut saya, atau kita mulai dari yang paling dasar untuk menemukan tema seperti itu, tema penelitian ya, sehingga nanti berujung pada pembuatan judul ya, kemudian pada penyusunan background atau latar belakang masalah, dan nanti tentu saja rumusan masalah dan seterusnya, bahkan teori ya. Maka ini saya tawarkan beberapa tip. Pertama, saudara-saudara, mau tidak mau kita harus tahu teori sesuatu atau konsep tentang sesuatu. Nah, teori dan konsep sesuatu itu kembali kepada jurusan kita masing-masing, program studi kita masing-masing, atau target kita akan menjadi ahli gitu, menjadi mahir dan menguasai di bidang keilmuan apa. Jadi teori itu, konsep itu harus kembali ke sana. Sebagai contoh misalnya, kita ingin ahli di dalam bidang manajemen perbankan dan keuangan syariah misalnya. Maka teori yang harus kita baca, teori yang harus kita kenali, itu adalah terkait dengan manajemen keuangan dan perbankan syariah. Kita harus banyak berkenalan dengan teori-teori, konsep-konsep tentang perbankan dan keuangan syariah. Kalau kita misalnya sebagai mahasiswa di bidang atau prodi manajemen pendidikan Islam, maka kita harus selalu berkenalan, berinteraksi dengan teori-teori tentang manajemen pendidikan dan nanti pendidikan Islam. Nah, tanpa ini sulit mahasiswa akan mengetahui peta keilmuannya. Jadi pemahaman, perkenalan dengan teori-teori, konsep-konsep di bidang keilmuan kita itu vital, itu sangat itu harus diprioritaskan seperti itu. Nah, ini langkah pertama untuk mengurai kebuntuan. Agar kita tidak buntu, kita harus cepat ambil tindakan, kenali lagi konsep-konsep, teori-teori di dalam ranah keilmuan kita, gitu ya. Anda harus baca kembali itu. Mau nggak mau kita harus baca kembali buku-buku pakar ya, yang terkait dengan keilmuan kita. Tentunya nanti semakin spesifik. Jadi Anda pertama kali bisa mencari bukunya. Tentunya nanti di dalam buku itu terdiri dari banyak bab ya. Semakin kita mengetahui bab, semakin spesifik pemahaman kita tentang teori itu. Karena bab-bab di dalam buku itu disusun untuk membahas atau mendukung pembahasan tentang yang di judul buku itu, gitu ya. Jadi kalau judulnya manajemen pendidikan Islam, maka seharusnya bab-bab yang ada di dalam buku itu juga semuanya disusun untuk memberikan kepahaman tentang judul besar buku, judul cover buku itu, seperti itu. Nah, jadi temui buku, maksud saya temukan buku, kemudian masuk ke bab-babnya. Pasti di dalamnya nanti itu banyak sekali teori atau konsep tentang ya apa yang dibahas, seperti itu. Itu langkah pertama. Jadi kembali kepada rumpun keilmuan, kembali kepada teori-teori, konsep-konsep yang sesuai dengan rumpun keilmuan. Mau tidak mau itu harus dilakukan. Nah, problem kita hari ini, karena saya sudah beberapa tahun menjadi dosen, hal yang paling saya temukan di lapangan adalah mahasiswa
kurang memiliki energi dan kurang memiliki motivasi untuk banyak membaca. Ini yang repot. Kalau kita nggak baca nggak bisa, ya. Akhirnya nanti jiplak aja, main kopas aja, main plagiasi karya orang. Jadi sekali lagi, kembali ke rumpun keilmuan Anda, buka bukunya, temui teori-teori di dalamnya, dan konsep-konsep tentang materi keilmuan yang ada di dalam buku tersebut. Dipahami. Ini pertama, Anda harus lakukan ini, ya. Tentu caranya tergantung pada Anda. Teknis memahami teori konsep itu tergantung pada Anda. Anda bayangkan aja membaca buku-buku yang sifatnya teoritis dan konseptual itu sama dengan Anda baca novel aja lah, dinikmati saja itu. Nanti akan ketemu itu kenikmatan di dalam membaca buku-buku itu. Nah, saudara-saudara, setelah Anda berkenalan, setelah Anda interaksi dengan teori dan konsep, maka pasti itu akan memunculkan ide. Ya. Pasti Anda ketika membaca beberapa teori, Anda punya ide. Teori ini menarik untuk dibahas. Teori ini menarik untuk dijadikan tema sentral di dalam skripsi, tesis, atau disertasi saya, misalnya seperti itu. Pasti itu. Setelah Anda berkenalan, berinteraksi dengan teori dan konsep itu, pasti itu akan memunculkan ilham dan inspirasi untuk menulis tema tentang, maksudnya temanya nggak jauh-jauh dari ini, teori dan konsep yang sudah kita kenali tadi itu, ya. Maka ini akan memunculkan ide. Jadi jangan diharap muncul ide kalau tidak melewati tahap ini. Kalau tiba-tiba Anda belum baca teori konsep, tiba-tiba punya ide, ini idenya lemah. Sulit. Idenya ya bukan ide-ide keilmuan, bukan ide-ide ilmiah. Jadi mereka yang sudah berhasil menulis itu pasti dia sudah melewati tahapan ini. Nah, ini khususnya para mahasiswa yang kurang memiliki motivasi untuk membaca atau berkenalan dengan ide-ide konsep teori. Bagi mahasiswa yang tidak punya energi, maka Anda akan mengalami kesulitan di sini. Ya. Jadi Anda tidak punya ide, sebetulnya kita ini mau mengangkat apa di dalam skripsi, tesis, dan disertasi. Jadi pahami dulu seperti ini. Nah, setelah muncul ide, ya, tentu Anda sekarang langsung browsing, searching, ya, observasi ke lapangan. Ya. Nah, apa sebetulnya ya realitas itu dalam kehidupan kita, ya? Ya, kanan kiri masyarakat di sekitar kita, mungkin lingkungan di tempat kita bekerja, lingkungan di dalam pergaulan kita, baik di tempat kerja ataupun di masyarakat, ya, banyak sekali realitas itu, ya. Nah, usahakan pembacaan terhadap realitas itu sekali lagi kembalikan ke ide dan kembalikan ke teori dan konsep. Jadi kalau Anda seorang mahasiswa dengan program studi perbankan dan keuangan syariah seperti itu, maka cari realitas yang connect, relevan dengan itu. Anda jangan mengangkat kasus-kasus misalnya tabrakan, kasus-kasus kebakaran hutan, nggak cocok gitu. Jadi ketika teori yang sudah Anda kenal itu banyak tentang perbankan dan keuangan syariah, maka ide Anda adalah mengangkat tentang perbankan keuangan syariah, maka realitas, ya, yang harus Anda spesifikasi, kerucutkan, itu adalah realitas perbankan keuangan syariah. Karena realitas itu sangat plural dan luar biasa. Nggak bisa kita mengangkatnya semua. Di mana-mana banyak persoalan, ya. Tetapi sekali lagi, persoalan itu harus kita filter dan kita giring, kita spesifikasikan sesuai dengan program studi yang kita anut.